Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang Boyan Hodak yang telah resmi dikontrak sebagai pelatih baru dari Persib Bandung untuk menggantikan Luis Mia yang sebelumnya mengundurkan diri. Tapi sebelum saya memberikan sudut pandang saya tentang pelatih asal Kroasia ini, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 706.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan. Dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten dan seperti biasa, saya akan selalu memberikan analisa secara logis, pakai akal sehat dan tentunya fair. Maka itu seperti yang saya selalu katakan bahwa sekali saya netral, maka saya akan tetap netral teman-teman. Anyway, Persib Bandung sekarang sudah punya pelatih baru ya teman-teman. Dan jujur saya gak menyangka bahwa manajemen dari Persib Bandung akan kembali memilih pelatih asal Eropa. Karena seperti yang sama-sama kita pahami bahwa sebelumnya beberapa pelatih asal Eropa yang melatih Persib Bandung tidak bertahan lama dan juga tidak bisa membawa Persib Bandung menjadi juara. Namun tampaknya manajemen dari Persib Bandung juga mempertimbangkan pengalaman dari Boyan Hodak dan juga prestasi yang bisa dia capai ketika dia melatih beberapa tim di Malaysia dan juga ketika dia melatih timnas Malaysia U19, dan juga dengan fakta bahwa sebelumnya dia pernah melatih PSM Makassar walaupun untuk waktu yang singkat. Dan juga musim lalu dia berhasil membawa Kuala Lumpur City FC lolos sampai ke pertandingan Grand Final dari AFC Cup. Artinya, ini bukan pelatih kaleng-kalengan. Tapi, ada tapinya teman-teman. Dia akan kembali melatih di Indonesia, tapi dia akan melatih Persib Bandung. Dan seperti yang sama-sama kita ketahui, bahwa siapapun pelatih yang melatih Persib Bandung akan mendapatkan pressure dan juga ekspektasi yang besar dari para supporter. Jadi, untuk proses awal melatih Persib Bandung, yang harus didapat oleh Boyan Hodak adalah support yang total dari para supporter dari Persib Bandung. Karena kali ini Persib akan kembali mulai dari titik nol seperti di awal musim lalu. Saya masih ingat pada saat itu supporter dari Persib Bandung mendukung Luis Mia sehingga secara instan bisa mengubah permainan dari Persib Bandung walaupun nggak menjadi juara. Nah sekarang ini juga Boyan Hodak memerlukan support seperti itu. Jadi boleh ada ekspektasi, tapi jangan sampai ekspektasi yang besar, karena saat ini Persib berada dalam situasi yang sulit. Kalau gak disupport oleh supporter mereka, akan sulit bagi tim ini untuk bangkit. Dan tentunya pelatih baru yang masuk perlu mendapatkan support itu agar dia bisa bekerja dengan tenang. Jadi jangan sampai 3 atau 4 pertandingan kemudian sudah ada penilaian tentang pelatih ini. Tapi harus dilihat satu musim full. Dan akan lebih baik dari manajemen targetnya bagi Boyan Hodak bukan untuk membawa juara, tapi untuk bisa membangkitkan Persib Bandung dalam waktu dekat ini. Jadi jika targetnya di awal ini bukan untuk menjadi juara, itu juga akan memudahkan pelatih baru tersebut untuk bisa bekerja dengan fokus untuk membenahi kekurangan dari tim tersebut. Dan apa sih sebetulnya kekurangan dari tim tersebut? Dari Persib Bandung ya maksud saya. Saya yakin bahwa Boyan Hodak akan menganalisis permainan dari Persib Bandung di awal musim ini. Dan kemudian dia akan bisa mengevaluasi kekurangan dari tim ini. Seperti yang berkali-kali saya jelaskan, kalau menurut hemat saya kekurangan dari permainan Persib Bandung adalah kekompakan di antara para pemain, karena tampaknya peran atau tugas mereka di atas lapangan tidak berjalan sesuai dengan sistem yang ingin dibangun oleh pelatih sebelumnya Luis Mia. Artinya begini, ketika kita melihat Luis Mia itu mengandalkan skema 3 center back, mengandalkan 2 wing back, teman-teman perhatikan deh, bahwa 2 wing back itu lebih sering menguasai bola ketika mereka nyerang, tapi jarang sekali mereka bisa cover ketika bertahan. Ketika pun mereka bertahan, tampak mereka kewalahan. Kenapa? Karena mindset mereka itu adalah untuk menyerang. Seharusnya ketika bermain mengandalkan wing back, mindsetnya itu bukan saja untuk menyerang, perlu menyerang, karena kan main wing back ya, jadi wing back ini kan tentu punya kemampuan untuk penetrasi. Tapi jangan lupa untuk bertahan. Dan juga harus ada pembagian tugas, karena jika memakai formasi 3-4-3, ya let's say 3-4-3,
Nah artinya kan ada dua penyerang sayap. Jadi jangan sampai dua wingback ini naik terlalu jauh. Nanti akan terbuka ruang yang dekat ke lini pertahanan. Jadi saya memberikan contoh nih, kalau teman-teman sering nonton pertandingan dari Persija dan juga PSM Makassar ketika pelatih mereka mengandalkan skema 3 center back main pakai wingback. Nah teman-teman perhatikan deh, lebih banyak wingback itu turun ke pertahanan dan juga mereka memulai serangan dari ruang pertahanan mereka. Jadi memang permainan mereka kompak, mereka tidak membuka ruang yang terlalu luas atau terlalu besar di ruang pertahanan mereka. Maka itu musim lalu, dua tim tersebut punya rekor defense yang bagus. Persib Bandung dalam menyerang bagus, gak ada masalah. Apalagi ada Ciro, ada juga David da Silva, tapi dalam bertahan. Ya, kekurangan ini atau masalah ini sebetulnya sudah ada sejak musim lalu. Ya teman-teman lihat saja klasmen akhir dari musim lalu. Di antara 4 tim yang berada di akhir klasmen musim lalu, nah Persib paling banyak kemasukan gol. Walaupun mereka adalah tim yang produktif. Tapi karena kebanyakan kemasukan gol, artinya mereka tidak selalu bisa meraih kemenangan. Ada juga hasil seri atau juga kekalahan, maka itu mereka gagal menjadi juara. Padahal permainan sudah rapi, tapi tetap saja kekurangan atau kelemahan itu berada di lini pertahanan. Nah artinya evaluasi seperti itulah yang perlu dilakukan oleh Boyan Hodak, selain seperti yang tadi saya katakan dan saya ulangi lagi, support dari para supporter harus positif. Ini pelatih yang bagus. Tapi pelatih ini membutuhkan waktu lebih dari 1 musim. Kenapa saya katakan itu? Karena sekarang yang dia masuk ini dengan bentukan tim yang sebelumnya disusun oleh Luis Mia. Betul, Luis Mia musim lalu secara instan bisa mengubah, tapi kan nggak bertahan di akhir musim. Jadi akan lebih baik dibangun secara perlahan-lahan untuk membentuk konsistensi dalam permainan. Dan selain juga masalah di lini pertahanan, karena wingback yang kadang-kadang, saya tidak katakan selalu, kadang-kadang lupa untuk bertahan dan juga lebih asik menyerang. Kita juga harus pahami bahwa tampaknya, ya kalau main dengan sistem atau skema 3 center back, dukungan dari tengah ini minim. Jadi siapapun gelandang bertahan yang main juga akan lebih fokus untuk distribusi bola ke depan. Padahal akan lebih efektif jika ada gelandang bertahan yang juga dekat ke ruang pertahanan. Seperti juga yang biasa dilakukan oleh para pemain dari PSM Makassar dan juga Persija Jakarta. Kenapa saya mencontohkan dua tim tersebut? Karena dua tim tersebut yang sukses mengandalkan skema 3 center back main pakai wingback ketika ada satu gelandang bertahan yang sangat dekat ke ruang pertahanan, dekat banget. Jadi dia hanya akan maju ketika memang dia lihat ada space, kalau enggak pasti akan berada di belakang. Nah itu juga salah satu hal yang perlu dilakukan nanti. Salah satu evaluasi ya yang perlu dilakukan oleh Boyan Hodak. Tentu Boyan Hodak akan melihat pertandingan-pertandingan sebelumnya dari Persib Bandung. Jadi yang pertama seperti yang tadi saya katakan, support dari para supporter. Kedua, perlu membenahi lini pertahanan, karena untuk bisa menjadi juara, lini pertahanan harus solid. Boleh mencetak ratusan gol, tapi kalau lini pertahanan juga kemasukan ratusan gol, gak mungkin menjadi juara. Jadi lini pertahanan harus solid, serangan sejauh ini bagus, tapi harus ada distribusi bola yang merata dari setiap lini. Jadi bukan saja mengandalkan permainan dari sayap, tapi harus ada juga inisiatif dari pemain dari lini pertahanan yang juga memberikan distribusi bola. Sejauh ini saya belum melihat ada pemain dari Persib Bandung yang bisa melakukan itu. Saya belum melihat teman-teman. Jadi ini beda banget dengan para pemain PSM Makassar dan juga Persija atau juga tim-tim lainnya yang bisa mengandalkan center back mereka untuk distribusi bola. Nah ini juga perlu dibenahin nih. Nah tapi pada intinya Boyan Hodak juga perlu mengorbitkan beberapa pemain muda yang berada di skuad Persib Bandung untuk bisa menjalankan regenerasi, mengandalkan pemain-pemain muda, mengandalkan energi mereka untuk bisa membuat permainan dari Persib Bandung dinamis, rapi, dan juga tentunya kreatif. Karena para pemain muda kita sebetulnya tuh pada kreatif. Cuma mereka perlu diberikan pemahaman caranya untuk distribusi bola dan juga agar cepat mengalirkan bola tersebut. Jangan terlalu lama menguasai bola. Karena di Liga 1 ini kan kita tahu, ini liga yang ketat dan juga keras. Pressingnya gila. Kadang-kadang tacklingnya keras. Kadang-kadang body charge-nya keras yang bisa mengganggu irama permainan. Jadi tim-tim sekarang nih kebanyakan di Liga 1 nih lebih sering mengandalkan aliran bola daripada lama menahan bola. Dan juga aliran bola itu harus bervariatif, gak selalu bermain dari wing. Kalau sejauh ini saya ngelihat Persib lebih fokus membangun dari sayap. Karena itu dia memakai 2 wingback. Ada juga kadang-kadang 2 penyerang sayap di depan. Betul kan teman-teman? Tapi sejauh ini gak jalan. Jadi yang penting adalah pemerataan atau sinkronisasi dalam menjalankan tugas dan peran mereka di atas lapangan bagi para pemain.
Jadi ketika wingback tugasnya itu adalah untuk menyerang dan bertahan, harus seimbang. Ketika center back itu ya, anggap aja pakai skema 3 center back, harus juga menutup ruang yang terbuka. Striker di depan ya harus mencari ruang, jangan terlalu sering turun ke second line. Kalau enggak ya terlalu banyak pemain di tengah, yang ada pressingnya akan lebih efektif dari para pemain tim lawan. Dan juga tentunya bagaimana caranya dari para pemain Persib Bandung ini juga bisa lebih banyak mengandalkan visi mereka dalam melepaskan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti. Jadi jangan terlalu bernafsu untuk bisa mencetak gol dari dalam kotak penalti pertahanan tim lawan. Jadi memang pekerjaan rumahnya bagi Boyan Hodak sangat berat teman-teman. Dan juga ini adalah awal bagi Boyan Hodak untuk kembali melatih di Liga 1, tapi kali ini melatih Persib Bandung yang kita tahu, dan seperti yang tadi saya katakan, tentu dia akan mendapatkan pressure yang besar dan juga ekspektasi yang besar. Dan belum tentu juga Persib Bandung bisa langsung meraih kemenangan demi kemenangan, walaupun musim lalu Luis Mia berhasil melakukan itu, tapi kan nggak bertahan lama. Jadi lebih baik ya pelan-pelan saja membangun tim ini. Dan juga yang penting bisa finish di top 4 ya, atau zona 4 besar di akhir musim supaya bisa lanjut ke Championship Series. Dan juga pemain-pemain muda yang harus diorbitkan di Persib Bandung. Ada cukup banyak pemain muda, berikanlah mereka menit bermain supaya mereka bisa berkembang. Seperti yang dilakukan sekarang oleh tim-tim lain ya di Liga 1, dan juga mungkin juga nanti atau bisa jadi Boyan Hodak akan mengubah nih formasi. Mungkin juga gak mengandalkan skema 3 center back, tapi kembali mengandalkan 4 pemain bertahan untuk membuat pertahanan dari Persib lebih solid, supaya fullback jangan terlalu sering maju, tapi 2 pemain sayap akan lebih sering maju, dan juga akan ada 2 ujung tombak. Karena kalau saya perhatikan rekam jejak dari Boyan Hodak dimanapun dia latih, dia lebih sering, bukan selalu, lebih sering memakai 2 striker di depan, 4 pemain di tengah, mengandalkan permainan yang bervariatif bukan saja dari wing tapi juga dari lini tengah. Jadi kita tunggu saja teman-teman nanti debut dari Boyan Hodak sebagai pelatih dari Persib Bandung. Kita belum tahu juga ya, dia mulai kapan akan bisa mendampingi tim di pinggir lapangan. Mungkin juga nanti akhir pekan ini kalau nggak salah Persib lawan Persik Kediri ya. Oh ya, saya lupa juga. Nah itu juga adalah pertandingan penting bagi Persib, karena Persib sejauh ini belum bisa meraih kemenangan. Jadi kita tunggu saja teman-teman nanti debut perdana dari Boyan Hodak. Ya tentu akan sangat seru nanti melihat dia di pinggir lapangan. Dan kalau saya lihat tadi mirip saya juga ya ketika saya belum brewok ya. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.